Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia Suwarni Channel. Balik lagi dengan Mimin yang setia memberikan konten-konten alur manhwa yang keren dan seru pastinya. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana Yisoo tiba-tiba diserang oleh si tangan besi karena mengintai pergerakan si tangan besi dengan maksud untuk merekrutnya menjadi anggota organisasinya. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, bantu support channel Mimin dengan subscribe dan simak video ini hingga selesai ya cuy. Tanpa banyak ngoceh lagi, mending Mimin kasih intro dulu dah. Pada chapter 12 kali ini akan sedikit menggambarkan latar belakang dari Lim Kung Chung alias si tangan besi alias Musang. Kung Chung merupakan mantan agen yang disiapkan oleh Korea Utara untuk melakukan misi mata-mata ke Korea Selatan. Keahlian bela dirinya dan kemampuan dalam permainan pelatih Kung Chung tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, Kung Chung masuk dalam daftar calon anggota organisasi baru yang akan didirikan oleh Yisoo. Terlihat scene pertarungan antara Yisoo dan juga Musang ini begitu sengit. Di sela-sela pertarungan, Kung Chung menanyakan, "Siapa kau sebenarnya dan apa maumu?" Ya, Kung Chung yakin saat itu dia sudah menghabisi rekan-rekan dan atasannya saat hendak diberangkatkan ke Korea Selatan. Setelah itu Yisoo berkata, "Sudah lama tak jumpa Musang." Kembali pada masa 3 tahun sebelumnya di daerah Gesong 3 tahun lalu. Terlihat banyak anak muda yang disiapkan untuk pelatihan mata-mata ke selatan. Terlihat seorang instruktur sedang mendoktrin bahwa selatan penuh akan kapitalisme dan buruk bagi utara. Disitulah semuanya disiapkan, dari mental, keterampilan bela diri, fisik, dan juga kemampuan bertahan hidup. Namun namanya anak-anak yang masih muda sangat suka sekali snack. Terlihat di luar komplek Kung Chung disapa oleh seorang supir sembako yang memasok ke daerah Gesong yang merupakan produk dari selatan. Sang supir pun berkata, "Hei Kung Chung, sini, ambil dan makanlah ini." Terlihat Kung Chung sangat lahap dalam memakan roti ini cuy. 2 tahun berlalu tak terasa, terlihat agen mata-mata ini sedang mengasah kemampuan pelatihnya cuy. Setelah itu instruktur bertopi menanyakan kepada instruktur satunya dan berkata, "Berapa lama lagi?" Instruktur satunya menjawab, "Butuh 2 tahun lagi agar anak-anak ini matang dalam menjalankan tugasnya." Mendengar hal itu, instruktur bertopi berkata lagi, "Minggu ini, kirim segera minggu ini. Ini adalah perintah dari atasan." Terlihat anak-anak yang disiapkan ini kemudian memberontak dan ingin melarikan diri dari tugas cuy. Malam-malam terlihat anak-anak berkata kepada Kung Chung, "Hei Lim Kung Chung, ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Ayo kita ke selatan. Akan ada banyak makanan seperti itu di sana. Namun pertama-tama kita habisi supir ini dulu." Kung Chung yang mendengar rencana rekannya tampak tidak setuju. Karena Kung Chung dan supir sudah akrab cuy, dan berkata, "Tunggu, supir itu aku kenal. Kita tinggal minta tumpangan saja." Terlihat anak yang lain menjawab, "Jangan bercanda, kita tidak punya banyak waktu di sini." Setelah itu Kung Chung pun menghabisi rekan-rekannya yang ingin menghabisi supir kenalannya itu cuy. Dan saat membuka mobilnya, Kung Chung meminta tumpangan ke selatan karena di sana akan lebih cocok untuknya. Saat itu, Yisoo yang seorang agen mata-mata untuk Korea Utara ternyata menyamar sebagai instruktur latihan bagi anak-anak ini cuy. Sehingga dengan kelakuan Kung Chung, Yisoo dengan spontan juga bertindak untuk menghabisi atasannya yang lain. Scene memperlihatkan masa sekarang di mana Kung Chung kalah dalam pertarungan melawan Yisoo. Kung Chung berkata, "Apa kau dari utara yang ingin mengambil kepalaku?" Yisoo berkata, "Aku yang mengawasimu semenjak pelarianmu dari utara." Kung Chung berkata lagi, "Ada urusan apa kau mencariku?" Yisoo menjawab bahwa dia memiliki kesepakatan. Mendengar hal itu, Kung Chung dengan konyol menyetujuinya hanya karena kata kesepakatan itu terdengar sangat kapitalis. Kali ini scene memperlihatkan Taehyung yang kesal karena 3 hotel di wilayahnya ditutup cuy. Terlihat Taehyung yang sangat kesal mengapa itu bisa terjadi. Belum reda emosi dari Taehyung, anak buahnya kembali melaporkan bahwa Hanam-dong diserang oleh Tae-san cuy. Segera Taehyung memerintahkan untuk segera ke lapangan untuk mengatasi hal ini. Namun saat hendak pergi, anak-anak Taehyung ini tiba-tiba seseorang dengan jaket hijau menggoda dan berkata, "Hei, apakah mereka pamer bahwa mereka ini gangster?"
Melihat godaan ini, Taehyung menyerang dengan tinjunya cuy, namun dapat dihindari si jaket hijau ini dan ditangkap oleh seseorang di sampingnya. Tak lain adalah kepala polisi atau manajer Jang dan seorang pembunuh bayaran. Kepala polisi berkata, "Maaf Taehyung, anak-anak sedikit kasar. Ku dengar kau memiliki masalah dengan bisnis hotel ya. Akan ada baiknya jika kau duduk dan mendengarkan permintaan kami." Taehyung menjawab, "Apa kau dalangnya dan apa permintaanmu? Apakah itu nyawamu?" Mendengar hal itu, pembunuh bayaran ini tertawa dan berkata, "Sungguh aku tidak mengerti dengan para gangster ini." Oke cuy, gimana? Seru kan? Kita lanjut ya cuy. Scene berlanjut di mana Taehyung berkata, "Aku memohon." Terlihat manajer Jang mengeluarkan pistol dalam saku jasnya dan berkata, "Bisnis hotel di area Yongsan, kelihatannya kau memiliki banyak bisnis ya." Sambil mengacung-acungkan pistolnya, manajer Jang berkata, "Kami ini berbeda dengan kalian, kami ini seorang profesional." Taehyung yang sedari tadi hanya mendengar ocehan manajer Jang ini berkata, "Terus terang saja, apa maumu? Apa kau ingin perang?" Kemudian manajer Jang menyodorkan sebuah dokumen sambil berkata, "Mari kita berbisnis Taehyung." Setelah membaca dokumen yang disodorkan oleh manajer Jang, Taehyung berkata, "Apa ini? Ini kesepakatan yang terlalu menguntungkanmu." Manajer Jang menjawab, "Sudah kubilang ini bisnis, kami akan memberimu tenaga kerja yang mana mereka semua adalah terlatih, bukan amatiran seperti anak buahmu." Setelah itu Taehyung kemudian merobek dokumen yang diberikan manajer Jang sambil berkata, "Sialan, kau terus saja berbicara omong kosong soal pro dan pro. Kami butuh kepercayaan dalam melakukan bisnis." Dan Taehyung ingin menguji dahulu seberapa pro anak-anak dari manajer Jang ini cuy. Kemudian scene terlihat di mana Sion mencoba menghubungi calon anggota organisasi baru nantinya, namun belum ada balasan. Sion kemudian menelpon Yisoo dan melaporkannya cuy. Sion berkata, "Bagaimana sekarang?" "Dia tidak meresponku." Yisoo dalam teleponnya menjawab, "Untuk sekarang tunggu saja hingga kau mendapatkan responnya." Terlihat dalam perjalanan Yisoo dan juga Musang sepertinya memasuki daerah yang dilarang cuy. Saat hendak keluar, dua orang ini menghentikan Yisoo yang sedang teleponan dengan Sion dan juga Musang. Dalam teleponnya, Sion berkata, "Orang itu apa berguna?" Yang dimaksud adalah Musang. Terlihat dua orang yang menghentikan Yisoo dan Musang. Dengan gerakan cepat, Musang menyayat leher dari dua orang ini cuy dan berkata, "Jika kalian tidak ingin mati, maka peganglah leher kalian." Terlihat Musang yang panik saat jaketnya terkena darah, dan juga Yisoo menjawab pertanyaan Sion dan berkata, "Berguna." Kembali Sion mengutarakan pendapatnya soal Musang yang bergabung dalam anggota organisasi baru nantinya dan berkata, "Apa dia tidak terlalu muda?" Yisoo dengan menggoda menjawab Sion, "Orang yang sedang kau hubungi itu apa berguna?" Dalam obrolannya dengan Sion, tiba-tiba seseorang menyerang dengan pisau dan hampir mengenai Yisoo cuy. Namun Yisoo masih sempat menghindar. Ternyata masih ada sekelompok orang cuy yang ingin menyerang Yisoo dan Musang. Setelah itu terlihat Musang sudah menghabisi beberapa dari mereka dan berkata kepada Yisoo, "Ada banyak dari mereka, apa yang harus kita lakukan?" Yisoo menjawab, "Terus bergerak, kita tidak ingin ikut campur terlalu dalam ke dalam masalah Gyeorang." Setelah perlahan meninggalkan sekelompok orang tadi, tiba-tiba sebuah kapak terbang mengarah tepat ke wajah Yisoo. Namun Yisoo bisa menangkapnya cuy, yaitu Kim, organisasi yang bekerja sama dengan Gyeorang. Dengan cepat Musang langsung menyerang Kim dengan belatinya dan berkata, "Aku akan membereskan secepatnya." Kim kemudian ditarik ke belakang oleh anak buah yang melindunginya. Terlihat serangan anak buah Kim ini mengenai roti yang dimakan oleh Musang. Kim kaget dan berkata, "Tadi itu berbahaya, mereka seperti terlatih secara militer." Ternyata Taehyung yang mengirim mereka untuk mengawal Kim ini cuy. Dan dua orang ini merupakan orang-orang manajer Jang hasil dari negosiasi sebelumnya. Musang mengkode tangannya dengan angka 2 dan berkata ke Yisoo, "Mereka ini orang terlatih dan profesional, bayar aku 2 kali lipat ya." Dengan sedikit serius Musang mulai menyerang dua orang ini cuy. Dengan kemampuan Musang, dua orang ini mampu ditaklukkan juga cuy. Kemudian Yisoo berlari ke arah luar. Saat hendak keluar dari sisi samping, terlihat pengendara motor membawa linggis hendak menyerang Yisoo ini cuy.
Bagaimanakah pertarungan Yisou dengan orang-orang Gyeorang? Apakah Yisou dan Musang ini mampu mengalahkannya? Stay tune terus di Suwarni Channel ya coy. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin makin tambah semangat untuk membuat konten-konten yang seru pastinya. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.